Baik, Bapak Ibu peserta operator daripada OPPDB, selamat siang saya ucapkan Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Korwas di samping kanan saya dan Ibu Sukreni, kasih peserta didik, dan saya sendiri Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung. Jadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, walaupun ini jam-jam habis makan, jam siang, mungkin agak mengantuk, mudah-mudahan tidak mengantuk, karena ini masalah teknis. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan seksama penjelasan nanti daripada narasumber. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, narasumber kita untuk aplikasi ini itu namanya Nur Sarita. Nah, beliau saat ini berada di Badan Diklat. Nah, jadi saya menodong waktunya, mungkin waktu-waktu jam istirahat makannya, saya rampas sedikit untuk memberikan penjelasan nanti terkait dengan aplikasi. Jadi mudah-mudahan sinyal daripada Nur Sarita nanti dari narasumber dari Badan Diklat bisa lancar, sehingga Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan seksama. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lebih jauh, karena keterbatasan waktu nanti bisa chatting lewat WA Group. Jadi mungkin sekarang belum ketemu masalahnya, nanti setelah berjalan baru ketemu masalahnya, silakan nanti dikomunikasikan lagi. Nah, itu sebagai pembuka, nanti untuk selanjutnya saya berikan penuh Nur Sarita untuk menjelaskan aplikasi nanti. Nah, nanti dalam sesi tanya jawab nanti akan dibantu oleh Pak Korwas nanti sama Bu Komang nanti. Jadi tapi secara teknis saya harapkan Nur Sarita nanti menjelaskan lebih terinci. Nah, untuk itu menyingkat waktu silakan Nur Sarita memaparkan kegunaan daripada aplikasi ini, gimana cara mekanisme penerapan daripada aplikasi PPDB secara online ini. Kami silakan Bu Rita, Nur Sarita, silakan. Makasih Pak atas waktunya. Apakah suara saya bisa terdengar dari sini? Bisa. Oh bisa ya. Makasih Pak Kabit. Makasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi mohon maaf karena keadaan saya juga tidak bisa memberikan pemaparan dalam waktu yang lama. Jadi saya akan jelaskan inti-intinya saja, nanti aplikasinya. Sebenarnya saya mau demokan hari ini, tapi karena keterbatasan sinyal di sini, keterbatasan jaringan internet, jadi nanti saya akan berikan panduannya saja melalui, nanti akan di-share sama admin dinasnya. Gitu. Baik, bisa langsung saya mulai ya. Bisa langsung saya mulai ya? Ya, silakan Bu Oke. Rita. Iya, langsung saja saya mulai. Jadi ya baik, di sini karena yang hadir adalah operator sekolah SD dan SMP. Jadi berikut adalah tampilan dari aplikasinya. Alamatnya kan sudah tahu ya semua. Jadi alamatnya itu adalah di PPDB Kelungkung disambung nggak pakai spasi .com. Nah, jadi di halaman depannya itu ada halaman publik. Untuk menuju ke login itu nanti ada /login di belakangnya.
Jadi nanti di sekolah akan diberikan username dan password untuk bisa login ke sistem PPDB ini. Ini contohnya saya contohkan di SD 5 Batu Kande. Ketika login itu adalah halaman pertamanya itu halaman dashboard. Kemudian ada halaman pendaftaran. Jadi di sini saya tekankan bahwa SD bisa membantu siswa TK mendaftar di sekolah SD tersebut. Kemudian SMP bisa membantu mendaftarkan siswa SD di SMP tersebut. Jadi misalnya SD 5 Batu Kande membantu mendaftarkan siswa TK di sekolahnya. Jadi nanti ketika memilih sekolah, tujuan sekolahnya hanya ada satu, yaitu di SD 5 Batu Kande. Nah, jadi di sini sekolah itu tinggal memasukkan NISN siswanya saja. NISN ini hanya untuk siswa yang berada di lingkungan Kabupaten Kelungkung. Jadi ketika ada siswa dari luar Kabupaten Kelungkung yang mau mendaftar di sekolah di Kabupaten Kelungkung itu wajib berkoordinasi dulu dengan admin dinasnya karena kecamatan atau alamatnya itu belum terdaftar di sistem ini. Jadi harus disinkron dulu alamatnya, baru bisa siswa dari luar Kabupaten Kelungkung masuk terdaftar ke sekolah di Kelungkung. Seperti itu. Ini jadi ketika nanti ada data di form pendaftaran ini, diinputkan saja NISN-nya, kemudian diklik tombol cari siswa. Jadi saya contohkan satu NISN, diklik cari siswa, maka akan muncul data dasar siswa yang diambil dari data Dapodik. Nanti sekolah tugasnya adalah memperbaiki data alamat, tanggal lahir, itu bisa diperbaiki. RT RW bisa dinolkan saja. Untuk alamat yang hanya ada Banjar, silahkan diketik di form alamat ini, di field alamat. Nah, di bawahnya ada isian data sekolah. Data sekolah ini data sekolah asal, nanti silahkan dicari, diketik saja NPSN-nya atau ketik nama sekolahnya, maka dia akan muncul secara otomatis. Untuk nomor KIP dan nomor PKH itu bisa dikosongkan jika memang tidak punya. Untuk kebutuhan khusus, tinggal diketik saja jika tidak punya kebutuhan khusus, diketik saja tidak, jika punya kebutuhan khusus, diketik saja ya. Untuk berkas siswa, di bagian berkas siswa ini, silahkan mengupload foto, akte kelahiran, dan ijazah siswa. Di sini sudah ada ketentuan untuk berkasnya, jadi berkasnya itu yang dibolehkan itu adalah berformat JPG, JPEG, PNG, dan PDF dengan ukuran tidak lebih dari 400 KB, karena di sini ada banyak siswa yang mendaftar nantinya, jadi supaya tidak penuh dan berat diakses sistemnya, jadi filenya dibatasi itu tidak lebih dari 400 KB. Nah, setelah mengisi data dasar yang tadi dan mengupload berkas, sekolah dapat memilih jalur. Nah, di sebelahnya ini, di tab pilihan jalur ini, sekolah dapat memilih jalur, tapi harus diingat, waktu memilih jalur, jadi tidak semua jalur itu dibuka secara bersamaan. Nah, ini ketika saya contohkan ketika memilih jalur afirmasi, dia akan meminta berkas berupa bukti keikutsertaan keluarga tidak mampu. Jadi di sini juga berkasnya dibatasi ya, formatnya JPG, JPEG, PNG, dan PDF yang tidak lebih dari 500 KB. Pilihan sekolah inilah nanti yang muncul cuma hanya satu sekolah tujuan. Itu cuma SD 5 Batu Kande nantinya. Nah, kemudian jika datanya sudah lengkap, silahkan bisa disimpan terlebih dahulu. Kalaupun misalnya fotonya belum lengkap, itu bisa disimpan terlebih dahulu, nanti diedit lagi. Jadi ketika sudah disimpan, datanya masih bisa diedit.
Nah, ini. Jika sudah disimpan, maka akan muncul seperti ini. Ada 2 tombol nanti yang akan tampil ketika sudah disimpan. Ada tombol simpan dan kirim pendaftaran. Jadi, sekolah itu masih bisa mengedit file, berkas, dan isiannya jika baru hanya klik simpan. Tetapi ketika sudah klik kirim pendaftaran, maka sekolah tidak dapat memperbaiki lagi data yang sudah diisi. Ketika klik kirim pendaftaran, maka akan muncul warning seperti ini. Pendaftar tidak akan dapat mengubah datanya kembali. Jadi mohon berhati-hati ketika sekolah mengisi data, pastikan dulu lengkap dan benar, baru klik kirim pendaftaran. Kalau disimpan saja dulu boleh, disimpan nanti ketika dibuka lagi, dicari NISN-nya lagi, maka datanya masih ada di sistem. Nah, jika sudah terkirim, maka akan muncul di menu verifikasi. Nah, jadi disinilah tempat nanti sekolah akan memverifikasi data pendaftar yang masuk ke sekolah tersebut. Jadi ini tadi contohnya kan dibantu didaftarkan oleh sekolah. Maka dia akan muncul di menu verifikasi. Jadi silakan sekolah nanti melihat detail file yang dikirim oleh siswa atau pendaftar itu di sini. Di sini juga ada tampilan data kuota atau daya tampungnya. Jadi ada pendaftarnya 4 orang, yang baru statusnya dikirim itu baru 1, diverifikasi 1, diterima 2, seperti itu ya nantinya. Akan tampil di menu verifikasi. Di sini juga sekolah bisa melakukan unduh data pendaftar. Di sini bisa di-download data pendaftarnya, nanti formatnya itu adalah Excel. Nah, ketika sekolah mengklik tombol detail pendaftar yang tadi, akan muncul data siswa secara detail. Jadi nanti kalau mau lihat berkasnya itu diklik aja, diklik saja nih tombol berkas yang tersimpan. Jika sekolah sudah melakukan pengecekan data atau berkas, itu silahkan diklik tombol verifikasi. Nah, ketika sudah diverifikasi, verifikasi ini maknanya sekolah sudah mengecek data pendaftar, itu makna dari verifikasi. Jadi tidak ada tombol batal verifikasi di sini. Kalau verifikasi boleh sebanyak pendaftar, semua pendaftar silakan diverifikasi. Ini fungsinya agar siswa dari sisi akun siswa itu bisa ketahuan, oh jadi statusnya berkasnya sudah diverifikasi ternyata sama sekolahnya gitu. Oke, ini jika sekolah sudah memverifikasi, mengklik tombol verifikasi, maka akan muncul warning seperti ini. Nah, jika sudah sekolah memverifikasi data pendaftar, maka nanti tombolnya akan tampil 2 jenis, yaitu terima dan tolak. Nah, ini disinilah tugas sekolah itu untuk menseleksi pendaftar. Jadi berdasarkan berkas yang sudah diverifikasi itu sebaiknya siswanya diterima atau ditolak. Nah, ini sekolah yang punya wewenang. Ini tampilan menu verifikasi jika sudah banyak pendaftar ya. Jadi ada statusnya yang sudah diverifikasi, ada statusnya yang sudah diterima.
dalam menseleksi siswa, ini karena sistemnya belum mengakomodir rankingan secara otomatis, jadi mohon sekolah berhati-hati dalam menerima atau menolak siswa pendaftar. Jadi bisa diklik unduh pendaftar, data pendaftar dulu, kemudian diseleksi, ditandai dulu yang mana yang akan diterima dan yang mana yang akan ditolak. Itu baru nanti sekalian diklik tombol terima atau ditolaknya di sistem. Jadi sekian alur dari sistem sekolah itu. Jadi cuman sekolah itu hanya ada 2 akses ya, atau 2 fasilitas yang diberikan, itu adalah mendaftarkan siswa TK yang akan masuk, siswa lulusan sebelumnya akan masuk ke sekolah tersebut, dan memverifikasi atau menseleksi siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut. Tuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi karena saya nggak bisa demokan dulu hari ini, saya serahkan langsung ke dinas. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi operator, Bapak sudah bisa dipahami dengan jelas. Nah, kalau seandainya belum, masih ada keraguan-raguan, jadi jangan sungkan-sungkan nanti dalam pelaksanaannya itu silakan chatting lewat WA sama kasih peserta didik saya, Bu Komang. Baik itu untuk mendapatkan username maupun password. Memang kalau sekarang mungkin belum ketemu masalahnya, nanti kalau sudah dilaksanakan pada harinya, itu pasti akan ketemu suatu masalah. Nah, jadi yang mendesak di sini adalah untuk si keponya itu. Nah, itu khusus untuk SMP 1 Banyarangkan, SMP 1 Semarapura, SMP 1 Dawan, dan SMP 1 Nusa Penida. Nah, itu tolong ingat batasannya itu adalah 5 si kepo ya. Ingat si keponya 5%. Jadi 5% dari daya tampung. Jadi ini khusus untuk SMP. Jadi kalau SD belum ada si keponya. Jadi si kepo ini dengan melampirkan piagam. Jadi piagam penghargaan, apa itu piagam misalkan bulu tangkis, karate, pencak silat, atau apalah. Itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi karena itu akan dihitung kumulatif. Jadi semakin banyak piagam yang dikumpulkan, jadi semakin banyak nanti angkanya. Sehingga peringkatnya akan peringkat ke atas, jadi teratas. Nah mungkin itu tambahan dari saya. Silakan yang lain. Peserta, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup, nah ini syukur Bu Rita ini menyempatkan diri, ada waktu luang untuk sebagai narasumber. Karena ini dari kemarin saya bingung mencari waktu beliau karena pas di Badan Diklat. Silakan, ada yang bertanya lagi? Kalau yang di Nusa Penida, ada masalah kira-kira? Pak Korwil Nusa Penida, ada? Sosiastu Pak Kabid. Oke, silakan. Ada Bu Nur Sarita yang mohon untuk materinya tadi di share di chat. Terima kasih. Itu aja Pak Kabid. Oke, sukses sama Pak Korwil. Pak Korwil, elingang benyang bedah desa. Siap. Untuk khusus yang di Batu Nunggul dan Tampi Kaler. Udah, ampun, udah yang umumkan Pak. Oke, sukses semua Pak Korwil. Jadi pagi-pagi yang bersama rombongan akan sana. Ada lagi yang bertanya, silakan. Selamat siang, Bapak Ibu. Dari SMP Negeri 1 Semarapura. SMP 1. Ya. Mau sedikit bertanya masalah si kepo. Kan tadi dijelaskan bahwa sistem dari PPDB ini belum bisa melakukan rankingan. Apakah itu juga termasuk si kepo? Karena si kepo nilainya terlalu kompleks kalau dinilai sendiri. Apalagi siswa mempunyai
terlalu banyak sertifikat. Apakah itu sudah melakukan perankingan apa belum? Dan lagi satu pertanyaannya, apakah satu akun dari sekolah bisa diakses oleh banyak operator yang ada di sekolah? Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak De. Bu Rita, tolong di. Bu Rita masih ya? Ya, masih Pak. Ya, Baik. silakan, Bu. Ya, izin menjawab ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, jadi untuk si Kepo juga belum mengakomodir perhitungan seleksi secara otomatis. Jadi nanti tahun depan akan kami kembangkan lagi untuk perhitungan seleksi otomatis atau perankingan otomatis bagi jalur zonasi dan jalur prestasi. Jadi karena waktunya mepet, sementara mohon maaf Bapak Ibu operator PPDB sekolah itu melakukan perhitungan prestasi secara manual sesuai dengan juknis yang sudah disebar oleh Dinas Pendidikan. Betul ya Bapak Ibu di Dinas sudah menyebarkan juknis dengan tabel skor Sudah. berdasarkan sertifikat atau piagam kejuaraannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu apakah satu akun bisa diakses oleh beberapa operator? Itu sebenarnya bisa diakses oleh beberapa operator, tetapi dalam hal menginput data atau melakukan perubahan data sebaiknya dilakukan oleh satu orang supaya tidak terjadi nanti kesalahan verifikasi data karena ini urusannya dengan data ya Bapak Ibu. Nanti ada data yang tidak valid terverifikasi. Sebaiknya diakses oleh satu orang. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rita. Dari SMP 1 Semarapura gimana? Jadi karena mohon maaf ini karena aplikasinya belum maksimal. Jadi untuk perankingannya itu mungkin nanti penghitungan akumulasi daripada piagam itu jadi mohon secara manual dulu atau di Excel aja sehingga bisa langsung dirumus di sana. Mungkin itu yang bisa saya bantu. Gimana dari SMP 1 Semarapura? Bisa diterima? Masih on SMP 1-nya? Atau mungkin yang lain? Ada lagi? Masih ada waktu lagi. Ya, sekitar 10 menit. Bu Rita nanti ada jadwal kegiatan? Ada materi Pak, nanti Ya. jam 2. Oh, jam 2. Iya. Halo, gimana yang lain? Sudah? Tidak ada lagi? SD 2 Negari, silakan. Singkat, jelas, padat. Silakan di-unmute. SD 2 Negari. Silakan Pak. Halo, SD 2 Negari. Tidak jadi tanya. Oh, baik, kalau tidak ada pertanyaan. Halo, Halo, ya, ada pertanyaan? iya ada. Ya, silakan. Kepada Bu Nur dan Pak Kabit juga Bu kasih nih kayaknya. Untuk SD ya, SD kan nanti mendaftarkan siswa ke SMP juga Pak ya. Selain mendaftarkan berarti SD itu juga menerima kan itu. Menerima murid dari TK. Berarti 2 kali ya kerjanya berarti operator ini. Selain mendaftarkan juga menerima gitu. Itu aja Pak. Terus yang kedua tolong di-share untuk gininya, Dari. untuk nomor WA Bu Kasih biar bisa konsultasi nanti. Oke. Ampun Pak. Dan dimasukkan di grup juga untuk SD 2 Negarinya. Oke. Ini Ya. ada Pak. Ya, makasih. Bu Rita, tadi kayaknya sudah dijelaskan kan? Kalau di SD itu tugasnya di SD mendaftarkan Mendaftarkan dari TK. siswa TK ya. Kalau yang SMP
Mendaftarkan siswa lulusan SD. SD. Jadi SD-nya itu bukan ke SMP kan? Gurunya tugasnya. Atau membawa saja? Oh, berarti menerima saja berarti itu ya. SMP bisa mendaftarkan siswa SD Oh, mendaftarkan siswa SD berarti yang akan sekolah di SMP tersebut gitu. Jadi Bapak, kalau dari SD, Bapak tinggal membawa dokumennya ke berkasnya ke SMP, nanti operator di SMP yang Membantu membantu menginputkan datanya, gitu Pak. berarti kan SD-nya tidak memasukkan di data siswa. Jadi operator SD tidak bertugas memasukkan ke aplikasi. Jadi tugas di SD memasukkan data yang dari TK. Oh, berarti cuma menerima itu Ya, jadinya. menerima. Jadi Bapak, kalau muridnya Bapak melanjutkan ke SMP, tinggal menyerahkan berkasnya, nanti operator SMP-nya yang menginput datanya. Gitu. Ampun Pak ya? Ya, makasih. Oke, ampun, kan ya SD tugasnya langsung input SMP, nanti SMP apa tugasnya kan enggak ada yang di input SMA jadinya gitu. Jadi enggak. Ya Pak ya? Ampun. Pun. Oke, nanti kalau ada keraguan-raguan lagi Bapak, silakan nanti di WA saja kasih siangnya. Ya. Jadi, yang penting Bapak mau komunikasi. Jadi jangan ada masalah, jangan didiamkan, dibiarkan. Jadi tetap Bapak Ibu proaktif. Baik, jadi karena mengingat waktu, jadi kami akan akhiri pertemuan ini. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Rita sebagai narasumber yang sudah menyempatkan diri di sela-sela diklatnya. Jadi mudah-mudahan diklatnya berhasil. Terima kasih Pak. Tolong dijaga kesehatannya. Jadi jangan diporsir. Jadi ingat kesehatan lebih penting daripada prestasinya. Jadi ingat, jadi harus utamakan kesehatan. Jadi mungkin apa sudah makan ini Rita tadi sebelum paparan? Karena ini jam-jam makan. Jadi mudah-mudahan sudah. Jadi sekali lagi Bu Nursita, terima kasih atas paparannya. Jadi nanti tidak segan-segan kami akan mengganggu Ibu di sela-sela di diklat. Jadi karena ini terkait dengan teknis aplikasi. Jadi kalau saya sendiri ya tidak begitu menguasai teknis aplikasi. Jadi paling-paling hanya kami di Dinas Pendidikan memberikan suatu kebijakan. Jadi kalau seandainya nanti di satu sekolah overload lebih dari daya tampung, nah itulah tugas nanti Dinas Pendidikan untuk dibawa kemana nanti sisanya itu. Nah itu nanti kita akan Baik Pak, koordinasi. izin menambahkan sedikit. Silakan Bu. Oh ya, baik, mohon maaf menyela Pak sedikit. Jadi nanti sistemnya akan dibuka dulu untuk diuji coba oleh sekolah. Setelah di-share akunnya oleh Ibu kasih peserta didik, nanti bisa langsung dicoba. Itu akan dibuka aksesnya sampai hari Minggu. Jadi ketika sudah hari Minggu, nanti akan ditutup lagi aksesnya. Akan dibersihkan lagi data pendaftaran yang sudah Bapak Ibu coba. Jadi silakan diuji coba, di-upload berkas juga nggak apa-apa, sampai hari Minggu batasnya. Terima kasih Pak, silakan lanjutkan. Terima kasih Bu Rita. Jadi Bapak Ibu operator, jadi tadi Bu Rita sudah menyampaikan akan dibolehkan untuk sekarang aplikasinya diuji coba dari saat ini sampai hari Minggu. Pukul berapa Bu Rita? 00. Iya, hari Minggu malam. 12. Ya, jadi setelah itu tidak lagi bisa dicoba karena hari apa mulai si keponya hari setelah Rabu ya. Jadi hari Rabu karena sudah aplikasinya akan digunakan secara secara normal. Jadi Senin Selasa masih jeda. Jadi sekarang bisa dicoba-coba. Jadi untuk percobaan mulai sekarang, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sampai hari Minggu. Itu aja Bu Rita, ada lagi? Ya Pak, sekian dari saya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Bu Rita telah meluangkan waktu untuk memberikan paparan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang lain peserta rapat dari para operator, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi waktu-waktu istirahat, nanti materi-materi akan di-share kembali lewat WA Group. Jadi kami mohon Bapak Ibu
bekerja secara ikhlas. Jadi walaupun ini mengganggu tugas-tugas Bapak Ibu, ya kebetulan ini kan hari Sabtu sudah rapotan ya, kan hari libur sudah. Jadi walaupun libur, Ibu Bapak sebagai operator ya memang bertugas jadi di sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu operator liburnya terganggu. Tapi ini adalah tugas ngayah. Jadi mudah-mudahan dengan sikap ngayah kita, dengan tulus ikhlas, jadi rezeki kita akan dilancarkan. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Jadi baik, jadi terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.